Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video KSN Fisika pembahasan soal yang dimana kali ini adalah video keempat yang saya buat. Pada video ini, soal-soal yang dibahas adalah soal yang berkaitan dengan mekanika fluida. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wafazia Utsukushi Fausta dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Soal yang digunakan adalah soal yang berasal dari pelaksanaan tes penyisihan CBT Fisika pada KSR Regional Kalimantan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan besaran fluida. Soal pertama yaitu pada fluida dinamis seperti terjadi air PDAM yang mengalir melalui pipa sambungan dengan beragam diameter yang berbeda sampai keran. Besaran yang tetap pada setiap pipa atau keran adalah, di sini ada 5 opsi. Yang pertama yaitu gaya, kemudian tekanan, kemudian debit, lalu kecepatan, dan energi kinetik. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang ketiga, yaitu debit. Pada bab fluida dinamis terdapat hukum kontinuitas bahwa debit air selalu tetap. Artinya debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar. Kemudian masuk ke soal yang kedua yang berkaitan dengan tekanan fluida. Perhatikan gambar di samping. Suatu fluida dipaksa melalui sebuah pipa yang penampangnya berubah seperti ditunjukkan pada gambar. Tekanan fluida paling kecil berada pada bagian. Nah, kita perhatikan pada gambarnya. Di sini ada 4 jenis pipa yang dimana luas penampangnya itu berbeda-beda. Di sini dapat dilihat bahwa yang paling kecil yaitu 1, kemudian 2, 3, dan yang terbesar yaitu 4. Di sini ada 5 opsi. Yang opsi pertama yaitu 2, kemudian yang 2 tidak ada, kemudian 3, 1, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang kelima, yaitu pada bagian 4. Semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar tekanan fluidanya. Maka semakin besar luas penampangnya, maka semakin kecil tekanan fluidanya. Nah, dilihat bawah gambar, luas penampang yang paling besar adalah pada angka 4, pada bagian 4. Maka pada bagian 4 tersebut tekanan fluidanya paling kecil. Lanjut ke soal ketiga, yaitu hukum Bernoulli. Berkaitan dengan hukum Bernoulli, yang di sini kita membahas tentang contoh-contoh penerapan dari hukum Bernoulli. Perhatikan alat-alat berikut. 1. Gaya angkat pesawat. 2. Semprotan obat nyamuk. 3. Kapal laut tidak tenggelam di air. 4. Pengukuran suhu dengan termometer. Alat yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini ada juga 5 opsi yang harus kita pilih salah satunya. Yang pertama yaitu 1 dan 2, kemudian 4, kemudian 1, 2, dan 4, 1, 2, dan 3, kemudian 1, 2, 3, dan 4, kemudian 3, dan 4. Kemudian untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat satu persatu pilihannya atau poin-poin tadi. Yang pertama yaitu gaya angkat pesawat. Benar, karena gaya angkat sayap pada pesawat terbang, desain sayap pesawat yang berbentuk aerofoil menyebabkan kelajuan udara di atas sayap lebih besar daripada di bawah sayap. Aerofoil sendiri adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat lebih besar daripada gaya hambat. Maka lift lebih besar daripada drag. Kemudian pilihan yang kedua yaitu semprotan obat nyamuk. Benar, karena prinsip kerja alat penyemprot racun serangga adalah dengan memaksa udara keluar dari bola karet termampatkan sehingga menghasilkan semburan udara melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang memanjang ke bawah dan masuk ke dalam cairan obat nyamuk. Nah, semburan udara tersebut yang bergerak cepat pada bagian atas tabung menurunkan tekanan udara pada bagian atas tabung dan menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semprotan berkelajuan tinggi meniup cairan parfum yang naik ke atas tabung tersebut sehingga cairan parfum dikeluarkan sebagai semburan kabut halus.
Prinsip kerja alat penyemprot racun serangga atau obat nyamuk ini persis seperti penyemprot parfum. Namun bedanya jika ada penyemprot parfum, udara dipaksa keluar dengan menekan tombol, sedangkan pada penyemprot racun serangga atau obat nyamuk itu dengan menekan masuk batang penghisap. Kemudian poin yang ketiga yaitu kapal laut tidak tenggelam di air. Salah, karena kapal laut yang tidak tenggelam merupakan penerapan hukum Archimedes. Kemudian poin yang keempat, pengukuran suhu dengan termometer. Salah juga, karena pengukuran suhu dengan termometer menerapkan konsep pemuaian zat. Maka jawaban yang benar dari pembahasan-pembahasan tiap poin tadi adalah opsi yang pertama, yaitu 1 dan 2. Sekian pembahasan soal pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.